Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kembali hari ini kita boleh ibadah lagi walau masih online. Keadaan belum memungkinkan sehingga Ibu Bapak semuanya masih ibadah di rumah masing-masing. Kami sudah membentuk tim untuk persiapan normal baru, namun semuanya menunggu waktu yang tepat yang Tuhan inginkan kita boleh kembali beribadah di gereja. Kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kembali kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh kembali di dalam ibadah walau masih online Tuhan. Berkati umat-Mu, domba-domba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah memimpin di dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kiranya semuanya boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Saatnya sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk fokus Tuhan, untuk mendengar, bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan pimpin kami sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan mudah dimengerti oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan doa kami, dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita boleh kembali akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema komunikasi. Komunikasi yang baik menyelesaikan masalah, komunikasi yang tidak baik akan membuat masalah. Persoalan ini sebetulnya sederhana, tetapi kalau kita tidak hati-hati di dalam berkomunikasi, maka seringkali masalah persoalan timbul di antara kita. Komunikasi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi pengiriman atau penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih dikatakan sehingga pesan itu yang dimaksud itu dapat diterima atau dipahami. Jadi kalau komunikasi, berita disampaikan, yang terima tidak mengerti apa yang disampaikan, namanya bukan komunikasi yang baik. Selanjutnya tentang istilah ini komunikatif. Apa itu komunikatif? Seringkali ngomong orang itu komunikatif, orang itu tidak komunikatif belas. Komunikatif adalah keadaan saling atau mudah berhubungan. Jadi mudah berhubungan, enak dijak ngomong dan lain sebagainya, itu dikatakan komunikatif. Misalkan, oh Pak ini itu komunikatif. Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi saudara dan saya. Bagi manusia, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat doa kita. Seringkali itu paling, mungkin orang ngomong, oh paling mudah komunikasi dengan Tuhan. Yaitu dengan doa. Gampang-gampang susah, kadang-kadang kan kita susah juga untuk komunikasi dengan Tuhan, untuk menyampaikan hal-hal kepada Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi antar manusia. Jadi antar saudara, antar keluarga, komunikasi bisa antar bangsa, antar negara dan lain sebagainya. Atau juga bahkan komunikasi itu bisa manusia dengan hewan. Hewan peliharaan mungkin. Komunikasi, mengerti. Misalkan kita punya anjing, bisa komunikasi dengan baik. Kucing bisa dipanggil dan sebagainya. Ini komunikasi.
Bu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Jadi komunikasi yang baik itu dapat dimengerti timbal balik, ya, baik yang menyampaikan maupun yang menerima sama-sama mengerti, ya. Ada orang yang maunya berkata saja, ya. Ada itu. Jadi inginnya mau berkata saja tanpa mau mendengar, ya. Ya. Dia pokoknya ngomong saja, orang lain mendengar, dan orang lain ngomong dia tidak mau mendengar, ya. Saya sampaikan orang ini kan kalau gitu kan tidak perlu apa ya. Ya. Mestinya tidak perlu telinga kan gitu ya. Jadi mulut saja, dia ngomong saja karena tidak mau mendengar. Jadi orang aneh, ya. Orang aneh. Jadi jangan diantara kita kepinginnya didengar saja tapi tidak mau mendengar, ya. Itu bukan komunikasi yang baik, ya. Bu Bapak, saudara dikasih Tuhan, ya. Komponen komunikasi itu terdiri atas panca indera kita, ya. Panca indera itu, ya, apa ya? Telinga, mata, ya, mulut, ya, dan lain sebagainya. Panca indera. Pikiran, perasaan itu komponen komunikasi. Kemauan, tindakan, dan sebagainya. Di sini saya catat, Ibu Bapak dikasih Tuhan, cara berkomunikasi itu ada beberapa yang mewarnainya. Ternyata perbandingannya sungguh sangat mencolok, ya. Ternyata cara berkomunikasi itu perkataan itu cuma 7%, ya. Yang lebih penting dari perkataan adalah nada suara, ya. Jadi orang berkomunikasi nadanya apa ya? Bisa nada tinggi, bisa nada rendah, ya. Nada suara itu 38%, ya. Mungkin kita ngomongnya hal yang sepele, tapi kalau nadanya tinggi, ada orang yang tidak bisa menerima. Kamu marah tak? Enggak, aku ya seperti ini, ya. Jadi nada suara ini mewarnai 38%. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah non-verbal, ya. Body language, sikap, perilaku, dan sebagainya itu 55%, ya. Jadi seringkali kita tahu, oh ya, dengan senyuman, nah artinya apa senyuman itu, ya. Itu ada pesan yang disampaikan, ya. Senyum itu artinya apa? Ya mungkin muka muram itu kan merah padam. Kita enggak usah ngomong, enggak usah, oh tahu, oh dia ini sedang marah kan gitu, ya. Jadi Ibu Bapak dikasih Tuhan, karena hal-hal ini penting, maka di dalam berkomunikasi mari kita memilih kata-kata yang baik, ya, nada suara yang baik, atau gerak tingkah laku yang baik, ya. Komunikasi seringkali macet, Ibu Bapak, ya. Jangan sampai komunikasi ini macet. Ini sedikit contoh saja. Ada tokoh, mohon maaf kalau namanya sama. Saya pilih nama Pak Bejo, ya. Jadi kalau diantara Ibu Bapak sama namanya, mohon maaf. Ini contoh saja, ya. Contoh komunikasi yang macet antara Pak Bejo dan Ibu Bejo, ya. Di sini Pak Bejo dan Ibu Bejo ini lagi sewot, ya, lagi gondi satu dengan yang lain, sehingga tidak berkomunikasi dalam beberapa hari, ya, diem-dieman, ya, orang katakan siwak gitu, ya. Masalah timbul pada suatu saat, ternyata tiba-tiba ada berita dari Pak Lurah bahwa besok pagi, ya, jam 6 penduduk kumpul katakanlah di lapangan untuk kerja bakti, ya. Pak Bejo bingung, ya, karena dia tidak bisa bangun pagi. Biasanya kalau bangun harus dibangunkan oleh istrinya, Bu Bejo. Tapi lagi gondi gitu. Maka Ibu Bapak dikasih Tuhan, Pak Bejo cari akal, bagaimana ya caranya, ya. Gak ngomong tapi apa ya, besok bisa dibangun nih. Ini bukan zaman sekarang, ya, ada HP, ada alarm. Pak Bejo ini tinggal di
desa, ya. Waktu itu tidak ada HP, tidak ada apa. Jadi satu-satunya adalah berkomunikasi. Kemudian cari akal, akhirnya Pak Bejo punya akal. Oh, aku punya akal, ya. Dia cari sepucuk kertas, kemudian dia tulis, ya, Bu, besok saya kerja bakti, tolong dibangunkan. Saya dibangunkan jam 5:30 karena jam 6 harus kerja bakti, ya. Kemudian ditaruhlah surat itu di dekat di mana Ibu Bejo ini sering ke situ, ya. Kemudian dia tenang, kemudian dia tidur, ya. Kemudian Bu Bejo melihat surat itu, kemudian dibaca, ya. Suruh bangunkan, tapi kan tidak berkomunikasi, ya. Lagi sewot, lagi gondi. Kemudian Bu Bejo juga cari akal, gimana ya caranya, ya, bangunin Pak Bejo, padahal gak ngomong. Kemudian dia juga cari kertas, kemudian dia tulis, Pak, sudah 5:30. Bapak silakan bangun karena mau kerja bakti. Kemudian ditaruh di dekat tempat tidur Pak Bejo, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi, Bu Bapak? Pak Bejo bangun besoknya jam 10 pagi, ya, hampir siang. Kemudian mulai marah dan ngomong, Bu, kan sudah tak suruh bangunin, sudah tak tulisi surat. Bu Bejo sewot juga, ya. Dikatakan, loh bener, tapi kan saya sudah banguni. Mana? Itu saya tulisi surat, katanya, ya. Maka ribut lagi, ya. Ibu Bapak, di sini adalah komunikasi yang macet, ya. Komunikasi yang macet ini membuat masalah tidak terselesaikan, ya. Oleh karena itu, mari saudara dan saya belajar berkomunikasi dengan baik, ya. Baik dengan sesama kita, keluarga, terlebih kepada Tuhan, ya. Jangan sampai komunikasi kita kepada Tuhan juga macet, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita belajar sebentar sejenak tentang komunikasi. Apa kata Alkitab tentang komunikasi? Yang pertama tadi, sarana komunikasi adalah lidah kita, ya, bicara kita, ya. Di sini kalau kita baca Amsal 12 ayat 18 mengatakan demikian, ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, ya. Jadi omongan yang sembarangan itu dapat melukai hati seperti tertusuk pedang. Kata bijak itu seperti obat, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dikatakan orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah yang bijak itu mendatangkan kesembuhan, ya. Jadi hati-hati di dalam berkomunikasi. Jadi jangan lancang mulut dan mari dikatakan lidah yang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Jadi komunikasi dengan kata-kata yang baik itu menyelesaikan persoalan, bahkan menyembuhkan orang, ya. Orang sakit diberi penghiburan, diberi kekuatan, diberi semangat, dia sembuh, ya, sembuh, ya. Di sini Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran, ya. Jadi siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, ya, itu memelihara diri dari kesukaran. Kalau kita sembarangan ngomong, malah timbul kesukaran, problem, pertengkaran dan sebagainya, gara-gara kata-kata, ya, gara-gara kata-kata. Sepertinya sederhana, kata-kata saja, ya. Kemudian tentang yang kedua, tadi yang pertama tentang lidah, yang kedua tentang telinga, ya. Telinga adalah komponen dari komunikasi, yaitu alat untuk mendengar, ya. Lidah, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Apa kata Alkitab tentang telinga ini, ya? Amsal 18 ayat 13 mengatakan demikian. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita ini orang ngomong belum selesai kita sudah menjawab, ya. Bahkan seseorang ini memberi jawab sebelum mendengar. Ada, ya. Belum ngomong sudah tahu jawabannya,
ya. Belum ngomong sudah tahu jawabannya, ya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya. Hendaklah katanya apa ya? Cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Ini Yakobus 1 ayat 19, ya. Jadi mari di dalam komunikasi dengarkan baik-baik lawan bicara kita, ya. Apa yang dimaksud? Jangan tergesa-gesa menjawab. Nanti salah paham, ya. Ya. Salah paham atau gagal paham katanya gitu, ya. Sehingga orang minum aqua lah, gagal paham kamu, ya. Jadi di dalam berkomunikasi ini penting, ya. Mari dengar baik-baik sehingga pesan yang disampaikan diterima dengan baik-baik dan kita menjawab juga dengan baik-baik, ya. Sehingga hal ini bisa menyelesaikan masalah persoalan, ya. Persoalan yang sudah pelik kalau dikomunikasikan dengan tidak baik tambah pelik. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik maka kita bisa menyelesaikan persoalan, ya. Bu Bapak, karena persoalan hidup manusia ini sudah rumit, apalagi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Kita akan rumit, kita akan punya masalah-masalah yang makin tidak terselesaikan gara-gara cara berkomunikasi kita tidak benar, ya. Yang selanjutnya, ya, di dalam berkomunikasi janganlah menyalahkan lebih dulu, ya. Tetapi mari ke pokok persoalan. Persoalannya apa? Ya, jangan menyalahkan dulu, ya. Persoalannya ini loh, ya. Jangan subjektif tetapi objektif, ya. Jangan melihat persoalan itu subjektif, tapi harus objektif, ya. Amsal 17 ayat 9, ya. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat karib, ya. Jadi membangkit-bangkitkan kesalahan, ya, sesama kita itu bisa memutus persahabatan, ya. Persoalan yang sudah lama diungkit lagi, persoalan lama diungkit lagi, ya. Tidak kembali kepada pokok persoalan, tapi mengungkit-ungkit terus. Ini akan dikatakan memutus persahabatan, menceraikan sahabat karib, ya. Kalau kita bersahabat dengan sesama kita, dengan teman kita, kemudian kita ungkit-ungkit, kamu itu begini, kamu itu begini, ribut, Ibu Bapak, ya. Demikian juga di dalam rumah tangga kita masing-masing, ya. Janganlah kita mengungkit-ungkit persoalan yang sudah selesai, ya, tapi ke pokok persoalan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, ya, tentang kata-kata, ya. Hendaklah kata-kata itu penuh kasih, ya. Kolose 4 ayat 6 mengatakan demikian, ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, ya. Jadi kata-kata kita hendaknya penuh kasih, ya. Jangan hambar. Dikatakan orang juga ngomong, kalau berkomunikasi pilih kata-kata yang baik lah, ya. Jangan kata-kata yang katakanlah yang pahit, yang ngomong kata-kata yang sengak, ya. Sengak itu apa bahasa Indonesianya? Kata-kata yang menyakitkan hati, ya. Mari dikatakan di dalam berkomunikasi yang baik itu hendaklah kata-katanya itu penuh dengan kasih, ya. Bahkan di ayat yang lain mengatakan kata-kata seperti menyampaikan firman, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jangan hambar, ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang, ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari berkomunikasi dengan bijak, dengan baik. Pilih kata-kata yang positif, jangan negatif, ya. Jangan negatif. Pilih kata-kata yang positif. Setiap apa yang saudara dan saya katakan, dikatakan malah yang penuh kasih, kan gitu, ya. Selanjutnya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ini
ya ini gampang-gampang susah, tetapi hal ini penting ya. Tadi saya katakan bahwa berkomunikasi itu yang benar itu dua arah, dua pihak ya. Tapi seringkali kadang-kadang orang berkomunikasi itu terutama hal negatif itu lewat orang lain. Nah, ini bisa baik, bisa tidak baik ya. Yang tidak baik saja ya. Supaya saudara dan saya ini ingat ya. Itu berkomunikasi, menyampaikan pesan dan orang itu tidak hadir. Saya bahasa Indonesianya tidak terlalu tahu, tapi bahasa Jawa itu rasan-rasan ya. Jadi jangan suka rasan-rasan ya. Gosip lah apalah ya. Ngerasani orang ya, ini berkomunikasi kan supaya orang tuh sampai sana ya. Hal ini seringkali membuat pertengkaran ya. Jadi jangan saudara dan saya rasan-rasan ya. Kalau ada orang ngejak rasan-rasan ya di-cut saja lah ya. Karena pada suatu saat saudara akan dirasani orang itu ya. Di sini saya baca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 20 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Dalam pikiran pun jangan engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ya, jadi pengkhotbah mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan kita, apalagi rasan-rasan, dalam pikiran pun jangan engkau mengutuki raja. Dalam pikiran, ya. Siapa tahu, ya dikatakan di sini karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, ya. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan yang kau ucapkan, ya. Ini bahaya sekali, Ibu Bapak. Saya pernah menjadi pemadam kebakaran, ya. Karena ada teman saya itu ngerasani si A katakanlah kepada B. Dia ngomong pada B, oh si A itu gini, pokoknya jelek semua, ya. Dan si B ini menanggapi dengan antusias gitu, seakan-akan akrab dengan teman saya itu. Tetapi Ibu Bapak, apa yang terjadi? Si B cerita pada si A, kamu dirasani loh sama itu C gitu, kamu dirasani gini. Akhirnya marah dia, ya, marah. Akhirnya konflik besar, ya. Sehingga pada waktu itu saya yang menjadi penengah, ya. Oleh karena itu Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jangan pernah rasan-rasan, ya. Kalau ada sesuatu persoalan lebih baik ketemu saja, ya. Ada saksi boleh, 4 mata boleh. Selesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang dengan baik, ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, waktu saya tidak panjang. Jadi mari kita berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Kata yang santun, nada bicara yang tidak tinggi, ya, body language yang baik, sehingga menyelesaikan masalah, ya. Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi mari lewat firman Tuhan ini kita berkomunikasi yang benar, yang santun, yang penuh kasih. Karena ini akan menyelesaikan persoalan, ya. Tetapi kalau kita punya komunikasi jelek atau macet, ya, kita akan menambah persoalan, ya. Ini antar manusia, apalagi terhadap Tuhan, ya. Mari jangan seperti bangsa Israel berkomunikasi dengan Tuhan tapi bersungut-sungut, komplain kepada Tuhan, akhirnya binasa di padang gurun, ya. Tetapi kalau kita berkomunikasi dengan baik, ya, baik sesama kita, baik sesama dengan Tuhan, maka komunikasi yang baik itu menyelesaikan persoalan yang rumit. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu boleh disampaikan Tuhan tentang komunikasi. Ajar kami berkomunikasi yang baik dengan sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Sehingga dengan komunikasi yang baik, persoalan dapat diselesaikan. Ampuni kami kalau kami
seringkali tidak komunikatif, tapi lewat firman Tuhan hari ini, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang komunikatif, dapat berkomunikasi dengan baik verbal maupun non-verbal, baik pada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya lewat firman Tuhan, hidup kami diberikan makin hari makin baik, dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan juga kepada sesama kami juga boleh berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kembali kita sudah beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Ya, tetap sabar, kita masih belum bisa ibadah di gereja. Namun biarlah meskipun ibadah kita masih online, tidak membuat makna ibadah itu sendiri menurun, ya. Tetap setia, tetap sukacita, tetap dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, juga melalui kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih atas segala persembahan yang Ibu Bapak sudah berikan, ya. Persembahan diakonia sudah kita salurkan, juga persembahan yang lain, persembahan persepuluhan, persembahan kasih dan lain sebagainya. Puji Tuhan, ya. Memang pandemi ini berpengaruh banyak. Kami tetap berdoa kiranya Ibu Bapak tetap diberkati Tuhan, ya. Karena indikator kami adalah persembahan persepuluhan. Di sini kalau saya perhatikan, ya, persembahan Ibu Bapak ini hari-hari ini cuma 30%, ya. Kami tetap berdoa kiranya Ibu Bapak tetap diberkati Tuhan, ya. Saya sebagai gembala wajib mengingatkan, biarlah meskipun kita beribadah di rumah, komponen ibadah salah satunya adalah persembahan, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, tetap setia, doakan supaya negara kita, bangsa kita, bahwa dunia ini segera lepas daripada pandemi COVID ini, ya. Kita saling mendoakan, ya, supaya kita semua tetap sehat, ya. Tidak kurang apapun juga, ya. Yang belum dapat pekerjaan, doa supaya dapat pekerjaan yang terbaik, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Sekali lagi tetap saya ingatkan, protokol kesehatan tetap kita penuhi, ya. Himbauan pemerintah, ya, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya. Kemanapun Ibu Bapak pergi, biarlah itu kita penuhi sehingga kesehatan kita juga tetap terjaga, ya. Hindari kerumunan sehingga kita tidak tertular satu dengan yang lain, ya. Puji Tuhan, ya, kita tetap doakan kita, bangsa kita, negara kita, presiden kita, sehingga negara ini tetap aman juga. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Bapa dalam surga, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus jagai terus hati dan pikiran kami, untuk kami tetap sukacita, damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang memelihara hidup kami hari demi hari. Saya berdoa umat-Mu Tuhan, kalau hari-hari ini ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberkati. Berikan pekerjaan yang terbaik. Yang penghasilannya turun, kiranya Tuhan juga memberkati, kembalikan Tuhan, bahkan berikan berlipat kali ganda. Saya berdoa untuk umat-Mu mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Kau menjamahnya. Dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan sukacita diberikan sukacita oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan diakonia, persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus boleh sampai ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan Kau membalikan dengan berlipat kali ganda. Bagi mereka yang belum mampu memberikan, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih, memberkati bangsa kami, negara kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Biarlah bisa membawa bangsa ini menuju masyarakat adil dan makmur, dan bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan segera Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati rumah tangga, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang masih Tuhan studi di rumah, lewat online, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan hikmat marifat Tuhan, sehingga mereka mampu mengikuti pelajaran walaupun di rumah mereka masing-masing. Berikan hikmat para guru juga Tuhan untuk berinovasi, memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih, saatnya juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Kau memberkati umat-Mu Tuhan, memberkati dengan limpahnya Tuhan. Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedatangan kita. Kita pulang, kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan segala berkat. Damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.